Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita semua ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya Petli Longdong mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin kita sedang diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, pergumulan, bahkan berbagai masalah, entah itu masalah pribadi, masalah dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Apapun dan bagaimanapun kondisi kehidupan kita di saat ini, sepatutnya lah kita bersyukur di hadapan Tuhan, sebab Tuhan itu baik dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Tualage, melengkapi bahkan mendasari kehidupan yang akan kita tapaki di hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang begitu mengasihi kami umat kepunyaan-Mu, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Bapa, bahwa betapa baiknya Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Dan di hari ini Bapa, Engkau masih memperkenankan kami hidup untuk menikmati belas kasihan-Mu dan penyertaan-Mu sampai detik ini. Bapa di sorga, di hari ini kami siap untuk beraktivitas, kami akan bekerja, kami mengupayakan segala yang baik di hadapan Tuhan sebagai wujud tanggung jawab iman kami di hadapan Bapa di sorga. Sebelum kami memulai segala sesuatunya Bapa, kami naikkan pujian dan sembah kami di hadapan Tuhan. Di dalamnya kami akan membaca, bahkan merenungkan kembali sabda firman Tuhan. Bapa di sorga, berikan hikmat bagi kami, sehingga melalui hikmat yang Engkau beri, kami dapat memahami dengan baik apa maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Juga dengan kebijaksanaan, kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bapa di sorga, berfirmanlah di antara kami sekalian. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita iman. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Tualage, satu ayat Alkitab melengkapi kehidupan kita di sepanjang hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Terpujilah firman-Nya yang sungguh luar biasa menyapa kita di hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Tualage, judul renungan kita di pagi hari ini ialah makanan surgawi. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, tak dapat disangkal ada banyak orang, bahkan kita sendiri, terus bekerja keras dengan tidak mengenal waktu, tenaga, cuaca, dan lain-lain demi sesuap nasi. Bahkan sebagian orang sampai berkelahi oleh karena masalah perut. Ada juga orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja, sehingga waktunya habis untuk mengejar segala sesuatu yang fana atau tidak kekal, karena segala yang dimiliki oleh hasil pekerjaan tidak akan bertahan lama atau tidak kekal. Semua itu akan berlalu. Kalau tidak busuk karena lewat batas pemakaian, kita akan meninggalkan semua itu oleh karena kematian. Hari ini kita mendapat pesan firman Tuhan, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan makanan yang dapat bertahan sampai kekal." Bapak, Ibu, Saudara, nasi, ikan, sayur, buah-buahan, bahkan semua jenis makanan yang kita makan memiliki batas waktu konsumsi. Tetapi menurut firman Tuhan, ada makanan yang tidak memiliki batas waktu, dan makanan ini bisa bertahan sampai kekal atau selamanya. Makanan apakah yang tidak dapat binasa? Makanan yang tidak dapat binasa adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 6 ayat 35, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti atau makanan yang tidak dapat binasa, yang olehnya semua orang tidak akan merasakan kelaparan dan kehausan.
selanjutnya muncul pertanyaan, apakah yang harus kita lakukan sehingga boleh menikmati makanan yang tidak dapat binasa itu? Injil Yohanes 6 ayat 29 menegaskan tentang hal itu. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Hal yang pertama ialah harus kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena jika kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka di saat itu juga kita sudah memakan roti sorgawi. Dengan kata lain, kita sudah menghadirkan kuasa sorgawi dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita juga sudah menikmati makanan sorgawi, yang artinya kita juga harus melakukan apa yang kita percayai tersebut, yaitu segala sesuatu yang baik dan berkenan kepada Bapa di sorga. Memang semua orang tidak harus menjadi pendeta, gembala, penatua, diaken, atau hamba Tuhan lainnya untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Tetapi apapun pekerjaan kita di saat ini, jika dilakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, maka kita juga sudah menjadi kawan sekerja Tuhan. Artinya, segala pekerjaan kita lakukan dengan jujur, tekun, tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak korupsi, tidak melakukan kejahatan dan lain-lain. Intinya, harus sesuai dengan kepercayaan kita. Jangan hanya mengatakan percaya, tetapi tingkah laku, tutur kata, bahkan pikiran kita tidak mencerminkan orang yang percaya kepada Bapa di sorga. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan memakan roti sorgawi, bukan berarti kita tidak lagi membutuhkan nasi, ikan, sayur, buah-buahan, dan lain-lain. Tetapi pesan firman Tuhan, itu bukanlah hal yang utama, tetapi yang utama ialah makanan sorgawi. Karena dengan menikmati makanan sorgawi, kita telah menghadirkan kuasa sorgawi yang membuat kita tidak akan pernah berkekurangan selamanya. Tuhan Yesus mengambil perumpamaan dirinya sebagai roti, karena makanan roti adalah makanan pokok pada waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Sebelum melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kita pun telah menikmati makanan surgawi itu melalui pujian dan penyembahan di pagi hari ini. Kita pun terus berdoa, kita mendukung agar saluran Warta Pesisir ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai orang Kristen, jangan hanya makan nasi, ikan, dan sayur saja, karena lewat dari 6 jam kita pasti akan merasa lapar. Tetapi kita harus makan makanan surgawi dan bekerja untuk makanan surgawi tersebut. Maka selamanya kita akan dikenyangkan oleh berkat-berkat yang berasal dari Tuhan Allah kita. Sekalipun kita merasa terhimpit oleh karena masalah ekonomi, tetapi jika kita hidup bersama kuasa surgawi, maka Tuhan selalu menggunakan cara-caranya yang luar biasa untuk mengenyangkan kita. Kita mantapkan iman dan pengharapan kita, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan itu baik. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, dan kasih-Nya terus menyertai perjalanan kehidupan kita di sepanjang hari ini, sehingga ada kesehatan, ada kekuatan, ada kemampuan, bahkan berkat-berkat Tuhan melengkapi kita untuk beraktivitas di sepanjang hari ini yang masih Tuhan perkenankan dalam tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Sumber hidup bahkan berkat dalam kehidupan kami bersyukur Bapa, sebab di pagi hari ini Engkau telah menyapa kami melalui sabda firman Tuhan yang boleh kami baca, dengar, bahkan renungkan bersama. Bapa di sorga, kami berdoa agar sabda firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja di dalam kehidupan kami, tetapi biarlah kekuatan Roh-Mu yang kudus menguatkan kami untuk dapat memelihara segala sabda firman Tuhan yang kami dapat di saat ini, sehingga Bapa, kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di sepanjang perjalanan kehidupan yang masih Tuhan perkenankan bagi sekalian kami sampai detik ini. Bapa di sorga, berkatilah perjalanan kehidupan kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, apa yang menjadi tanggung jawab kami, kiranya Tuhan buat berhasil, dan nama Tuhan biarlah senantiasa dipuji, dimuliakan dalam perjalanan kehidupan kami umat kepunyaan-Mu. Engkau juga memberkati keluarga kami,
biarlah kami semua ada dalam perlindungan cinta kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara doa dan penyembahan kita di pagi hari ini. Sampai lagi kita bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.